Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di program acara Penyejuk Hati. Kali ini bersama aku Alda dan partner aku Nanda. Ya, partnerku ini Kak Nanda ya. Nah, kali ini nih tema yang mau kita bahas apa nih Kak? Kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja nih. Kan hari iya. ini udah melonjak banget kan. Betul. Nah, menurut Kak Nanda nih, contoh kenakalan remaja yang mungkin pernah ditemuin sama Kak Nanda nih apa sih? Apa aja? Mungkin banyak sih yang udah aku temuin, kayak membolos sekolah, terus ada juga yang tawuran gitu kan. Banyak sih kalau kenakalan remaja sekarang. Dan biasanya remaja-remaja kan berantem gitu ya Kak ya, entah itu cewek atau cowok gitu Pasti kan. sih. Pastinya. Nah, kalau Kak Nanda sendiri dulu mungkin pas remaja pernah mengalami kenakalan remaja yang apa nih? Oh, banyak sih Kak. Mau disebutin yang mana nih? Mungkin yang paling berkesan mungkin ya. Mungkin yang paling berkesan nih, waktu aku sekolah dulu kan sering ada pelajaran yang mungkin gurunya itu nggak enak gitu Kak. Terus akhirnya aku dan teman-teman memutuskan buat keluar dari kelas, dan itu bisa disebut membolos sih, membolos pelajaran. Gitu. Berarti ini apa ya, kadang remaja yang bolos itu ada faktornya ya. Iya. Gitu. Faktornya tadi Soalnya mungkin emang guru yang nggak enak itu kayak nggak mood buat ikut kelasnya gitu kan. Pastinya kakaknya juga pasti pernah gitu. Kalau kadang misal gurunya bikin ngantuk nih, gitu. Jadi agak kurang bersemangat ya untuk menerima pelajarannya. Gitu. Nah, kali ini nih Alda sama Kananda juga nggak sendirian aja nih. Kita nggak cuma berdua doang nih mau bahas tentang kenakalan remaja ini, tapi kita bakalan ada bintang tamu yang spesial ya Kananda ya. Iya bener. Tapi sebelum itu aku punya satu trik sulap nih Kak. Trik sulap apa nih? Nanti kakaknya ikutin gaya aku ya. Boleh. Oke, jadi yang pertama tangannya kita gini, nanti bilang jajang gitu ya. Oke. 1, 2, 3, jajang. Wah, keren sekali ya sulapnya. Betul. Nah, nih karena udah ada Kak siapa ini? Silahkan perkenalan terlebih dahulu nih sama para penonton. Halo pemirsa, aku Vina Fitriana. Nah, hari ini sharing bareng Kak Alda dan juga Kak Ananda di Penyejuk Hati ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk nih tema pembahasan, aku mau nanya dulu nih kan. Ya basa-basi lah pemirsa. Kira-kira gimana nih kabarnya Kak Dina? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Gimana Kak Alda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaan hati Anda sekarang ini? Oh ya, seneng banget ya akhirnya bisa sharing di Penyejuk Hati. Betul. Ini episode sangat spesial loh Kak. Nah, di sini nih kita lagi bahas tentang kenakalan remaja nih. Tadi aku sama Kananda udah mungkin ya dasar-dasarnya ya tentang gimana sih kenakalan remaja, terus contohnya tuh apa dan mungkin yang pernah kita alamin lah dulu pas kan kita juga pernah remaja ya Kak. Iya. Kalau sekarang masih remaja. Masih kebal. Masih kadang masih ada lah sedikit-sedikit gitu. Kayak berasa umurnya masih di remaja aja gitu ya. Betul. Masih 17 tahun ya Kak. Betul. Nah, karena mungkin juga aku kan aku sama Kananda udah nge-share kalau kita nih bakalan ada bintang tamu dan ada para penonton yang excited nih dan mereka ngasih pertanyaan sama kita yang mau ditanyakan sama Kak Dina. Nah, kita pilih beberapa pertanyaan Q&A yang udah kita kirim di Instagram kita kan. Betul. Nih, yang pertama nih, mulai ya Kak Dina. Yang pertama nih, mereka nih ada yang tanya, kalau remaja sekarang itu kan merasanya mereka tuh udah dewasa ya Kak. Jadinya tuh kadang remaja tuh pengen mencoba suatu hal yang baru. Terus apalagi kalau hal itu tuh bikin mereka kerasa menantang gitu kan. Jadinya
kadang bisa lah sampai masuk ke kenakalan remaja, bahkan pergaulan yang salah gitu. Menurut Kak Dina nih gimana ya sama kenakalan remaja sekarang ini? Oke, kalau bahas kenakalan remaja ini sangat luas ya cakupannya, apalagi sekarang udah zamannya media sosial, kadang anak-anak bisa sharing dengan mudah apa yang mereka lakukan. Nah, tapi sangat disayangkan kalau yang mereka share itu hal-hal yang kurang baik. Kan beberapa waktu lalu juga banyak yang share kasus pembulian loh, padahal kan udah jelas-jelas kasar, tapi malah mereka share di Instagram mereka dengan bedanya, dan akhirnya buntutnya kan kerana hukum dan merugikan ke orang tuanya juga kan. Jadi hal-hal kayak gitu ya sangat disayangkan dilakukan oleh remaja zaman sekarang, yang akhirnya karena kenakalan mereka sendiri nggak merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Nah, padahal kan mereka kan sebagai remaja masih punya waktu yang cukup itu untuk mempersiapkan masa depan mereka, untuk mempersiapkan masa dewasa mereka untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi alangkah lebih baiknya gitu diisi hal-hal yang lebih positif daripada hal-hal yang cuma kayak antok di media sosial gitu ya Kak. Oh iya. Nah mungkin ini ya juga kalau, nah kan juga mungkin para penonton pernah ya kan ngalamin kalau dulu atau mungkin sekarang yang lagi masa-masa remaja nih ngerasa kayak yang tadi disebutin sama Mbak Dina, mungkin penasaran gitu sama hal yang baru, terus kan juga tadi ya lebih baik diisi sama suatu hal yang bermanfaat, dan itu pun nanti bakalan ada sisi positif ya yang paling ke diri sendiri gitu kan Nanda ya. Iya. Nah mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari penonton, Iya, menurut Kak Dina ada nggak sih faktor internal sama eksternal di kenakalan remaja itu? Ya, ada ya, dari faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan remaja itu bisa masuk ke ranah kenakalan remaja gitu ya Kak. Dari internal sendiri itu ada eksperimen atas rasa ingin tahu mereka. Mereka kan remaja ya, masih bertanya-tanya gitu, dan biasanya itu excited dengan hal-hal yang baru gitu ya Kak. iya betul. Misal mereka suka renang ataupun suka bela diri gitu, mereka ingin coba hal-hal yang baru. Tapi misal kalau bela diri sendiri, kalau wadahnya itu nggak tepat, bisa aja disalahgunakan, misal kayak tawuran gitu kan, banyak berantem gitu miris kan. banget kan buat orang-orang yang kayak gitu. Terus ada juga rendahnya rasa percaya diri mereka. Jadi anak-anak yang mungkin kurang pede terhadap hal yang mereka sukai, takut ada kecaman atau hujatan dari pihak luar gitu kan, yang mereka nggak bisa mendukung hal yang dia sukai, jadi ya mereka tertutup biasanya. Dan kalau tertutup terus disalahgunakan ke hal-hal yang kurang baik kan juga merugikan juga ya Kak. Iya betul. Ya, terus ada juga di pengaruh genetik dan juga gangguan mental. Nah, gangguan mental itu kan sekarang nggak bisa juga menyerang di remaja juga ya Kak, kayak iya misal betul, kalau sekarang nggak ya stabil gitu emosinya, betul. mesti kan menyerang remaja yang masih labil gitu ya. Temperamental gitu ya kayak. Tapi kok bisa pengaruh genetik tuh gimana sih Kak? Nah, pengaruh genetik itu kayak bisa aja di orang tuanya gitu kan, emosi gitu ya Kak, bisa aja masuk di orang tuanya yang mungkin mereka juga sering emosian, itu bisa aja dijadikan contoh mereka. Dan mesti kan emang udah ada gen yang ada di dalam dirinya, itu bisa terjadi gitu kalau emang mereka nggak bisa atau belum bisa mengontrol emosi mereka. Terus selain faktor internal tadi ya, ada juga nih faktor eksternal yang bisa menyebabkan remaja itu masuk ke dalam kenakalan remaja. Adanya media dan juga teknologi ya, kayak tadi kita dengan mudah meng-share informasi dan juga mendapatkan informasi. Iya betul. Kita juga bisa dengan mudah buat identitas baru gitu ya di media sosial, misal kayak anonymous gitu ya. Oh iya, pakai betul. akun-akun kayak gitu yang Atau second account. betul banget. Kita bisa buat identitas baru yang sebenarnya aku tuh nyaman di identitas ini, tapi kok di real life-nya kok nggak diterima. Akhirnya ya mereka bisa sebebas-bebasnya di media ini. Terus ada juga kondisi keluarga dan juga lingkungan pertemanan. Oh iya, temen nih Temen biasanya biasa ya. Betul. Terus kalau dari teman sendiri nih, misal ngajak temennya, ayo coba ini, enak loh kayak gini, misal coba tawuran kah atau nggak suka, itu kan bisa aja ya. Terus anak yang diajak itu merasa juga kepo dengan hal itu, kan belum pernah nih sebelumnya, terus mereka kepo dengan hal tersebut, terus mereka merasa oh kok ternyata nyaman ya kayak gini, mereka lakukan terus, itu kan bisa terjadi ya. Makanya nih
kalau berteman juga harus pilih-pilih ya. Jangan sampai salah di pergaulan yang bebas gitu ya. Terus kalau memang dari keluarga juga nggak mensupport ataupun nggak mendukung, kitanya tertutup, keluarga nggak tahu kita apa yang mau dilakukan, ya udah kita bisa sebebasnya aja kalau keluarga nggak tahu. Oke, kalau di media teknologi itu kayaknya kemarin ada nih kasus yang pembulian terus dijadiin film gitu kan. Oh iya. Padahal Yang judulnya apa sih itu, aku lupa. apa ya? Horor itu kan. Horor Jangan gitu. promosi di sini ya, kita nggak di endorse nih di sini. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih dari para penonton. Ada nih yang nanya untuk Kak Dina dan mungkin kita ya. Ada yang nanya tentang tips-tipsnya nih Kak supaya terjaga atau mungkin terhindar dari kenakalan remaja yang mungkin bisa sampai salah pergaulan gitu. Ada nggak sih Kak? Boleh tipsnya di-share nih ke kita semua di sini. Nah, untuk tips-tipsnya nih buat remaja yang mungkin masih menghindari supaya nggak terjerumus ke dalam kenakalan remaja ataupun salah pergaulan gitu ya. Iya. Yang pertama ini ada kesadaran beragama bagi remaja. Jadi kan kita dari kecil itu sudah dibentuk dan juga diajarkan oleh keluarga ya, maupun disekolahkan pelajaran agama gitu ya Kak. Di TPQ mungkin ataupun di sekolah umum pasti kan ada pelajaran agamanya ya. Semua agama itu kan baik, pasti menuturkan hal-hal yang baik. Terus selain sudah terbentuk iman yang baik, kita juga harus bisa dalam memilih teman. Jadi jangan ragu buat mengurangi teman-teman yang toksik mungkin ya. Teman-teman yang toksik yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang baik. Terus bisa juga kita jujur dan juga menghargai. Jadi kalau misal ada teman nih yang mau mengajak kita, terus kita tanya mau menolak, ya kita katakan aja apa adanya, jujur, tapi jangan sambil ngotot-ngotot tangan, kita sampaikan dengan cara yang baik pula. Jadi sesuai di surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi sesuai dengan ayat ini ya kita harus mencerminkan kita harus mengaplikasikan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdebat ya kita sampaikan dengan hal yang baik, jangan sambil ngotot-ngototan dan malah menimbulkan perselisihan. Iya ya. Itu bisa aja. Terus ada juga dengan mengisi kegiatan yang lebih positif. Misal kayak kita masih SMP gitu bisa ikut ekskul ataupun les-les yang sesuai dengan hal yang kita minati gitu. Jadi waktunya nggak kebuang sia-sia. Oke, jadi lebih bermanfaat ya waktunya. Mungkin juga bisa ikut program apa gitu ya Kak ya. Nah tadi ya kan juga ya yang udah dijelasin agama penting. Mungkin tadi juga orang tua kan guru pertama kita ya dari kita kecil gitu. Jadi nih buat orang tua juga ada ya tipsnya nih, bahwa kita sebagai orang tua gitu kan jangan, maksudnya mungkin kalau kita sibuk gitu tapi anak tetap harus diajarin yang baik tuh kayak gimana, yang nggak baik tuh gimana gitu bisa kan. lah, harus ada lah waktunya buat anak gitu. Betul. Nah nggak kerasa nih pemirsa udah di penghujung acara aja ya kita hari ini. Terima kasih buat Kak Dina yang udah berkenan hadir di Penyejuk Hati episode kali ini. Dan tadi ya udah dibahas juga tentang kenakalan remaja, bahwa banyak juga faktornya. Terus tadi udah dikasih tips dari Kak Dina gitu kan, bahwa kita jangan untuk selalu tertutup gitu. Kita tuh harus terbuka, entah itu apalagi terlebih sama orang tua gitu kan, supaya bisa memahami lah perasaan apa sih yang kita rasain. Kadang kan remaja masih labil gitu. Betul. Nah untuk closing mungkin Kak Nanda ada sesuatu yang mau disampaikan? Aku punya satu pantun nih sebelum kita closing. Tapi sebelum waktu aku bilang nanti bilang cakep ya kalian. Oke, boleh.
Beli rambutan bersama Susi. Cakep. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Alda. Dan saya Nanda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.